Halo teman-teman semua, sudah lama kami tidak membahas Rumi ya Mas Nur ya? Iya. Kita membahas tema-tema yang lain. Kemarin sekarang kita karena dari komunitas Rumi ini kita kembali ke habitat. Kembali ke asal. Kembali ke asal. Kali ini kita akan membahas terkait bagaimana para sufi itu melahirkan sajak, Mas Nur, Ya. melahirkan puisi-puisi. Mas Nur, kalau kita hitung nih atau yang sudah diakui oleh para pakar, jumlah puisi Masnawi Maulana Rumi sekitar 25.000 Mas. 25.000. Di luar Masnawi padahal Maulana Rumi punya Rubaiyat, ada Ghazal, terus ada Fihi Mafihi, ada karya-karya yang lain. Ya. Artinya Maulana Rumi ini sangat produktif gitu ya. Ya. Kadang kalau kita bayangin itu gimana cara Dulu nggak ada medsos. dulu nggak ada nggak bikin YouTube gini sih. Jadi waktu itu belum ada komputer tapi maksudnya. Pasti nulisnya luar biasa, belum ada PLN, belum ada Iya. Jadi kita kadang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya para sufi itu menulis bait-bait syairnya gitu. Kalau dalam hal ini adalah Maulana Rumi gitu Mas Nur. Ya. Saya jadi ingat bagaimana Ibnu Sina juga banyak karya ya. Karyanya luar biasa. Ibnu Sina itu salah satu kisahnya. Beliau itu sambil nunggang kuda nulis gitu. Sambil di atas kuda. Di atas kuda beliau nulis gitu. Itu kita bayangkan ya, orang dulu menulis dalam kondisi seperti itu, lampu temaram, tinta yang dicelup gitu ya. itu luar biasa ya. Bagaimana orang dulu mengumpulkan karya. Dan kalau kita lihat buku klasik, misalnya Ibnu Sina, itu tidak seperti yang cetakan sekarang, Mas. Itu sudah cetakan yang berapa kali edit yang sudah jelas banget. Dulu kalau pernah lihat itu tulisannya kayak ini ya, sembraut banget. Jadi ada di tengah, ada di syarahnya di kanan kiri. Jadi kalau kita sendiri bingung ini mulainya dari mana ya bacanya. Itu. Nah, dulu. Nah, termasuk Rumi dan para sufi yang lain. Mereka memang ini kekuatan mereka adalah dalam menemukan sesuatu yang bersifat batin, hakikat yang bersifat batin. Kalau kita ingin menelitikan, kalau kita ke perpustakaan, nah mereka tidak butuh itu. Jadi kekayaan yang mereka temukan di alam batin itulah yang menurut saya kekuatan bagi mereka, mengapa mereka bisa menciptakan ribuan bait syair, baik di Masnawi maupun Ghazal. Ini menarik nih Mas Nur, karena tadi juga menyinggung Ibnu Sina ya. Karena Ibnu Sina ini kalau kita bicara ilmu jiwa perspektif Islam klasik, mau nggak mau kita akan merujuk pertama kali ke Ibnu Sina ya. Nah ini kalau kaitannya dengan jiwa Mas Nur, berarti para sufi itu seolah jiwanya udah melampaui kekuatan raga, apa bisa dibilang begitu Mas Nur? Karena kalau kita kalkulasi secara logis itu kok bisa setahan itu menulis gitu ya, menulis karya gitu para sufi, para filsuf klasik itu. Nah, jadi itu yang dimaksud ini ya, mereka itu seperti lautan yang tidak ada habis-habisnya gitu. Mereka terus menerus kayak satu, mereka, saya selalu menyebutnya itu, mereka sudah menemukan lautan di dalam dirinya. Menemukan lautan dalam dirinya. Sebenarnya setiap orang punya lautan itu. Cuma saat ini kita masih belum terakses masuk ke dalam gitu. Belum punya ID card untuk masuk ke dalam. Nah, mereka karena mereka kan riyadhah tazkiyah, pensucian diri. Nah, ketika mereka berhasil mengurai hijab, tirai, nah mereka kemudian mendapatkan akses. Nah, ketika masuk mereka menemukan lautan. Nah, itu yang menjadi sumber pengetahuan dia di sana. Gitu, Mas. Itu yang menjadi sumber. Dan lautan itu ada di dalam diri maksudnya? Ada dalam diri kita masing-masing, lautan itu. Kalau terkait dengan teknis detail syair gitu Mas Nur ya, apakah Maulana Rumi juga seperti para penyair masa kini gitu ya, yang duduk nulis gitu ya, kadang wah kata-katanya kurang pas nih di delete, dihapus gitu. Apa begitu atau gimana Mas Nur? Nah, itu beda, tentu beda. Rumi dan para sufi lain seperti yang saya katakan, mereka itu sumbernya bukan lagi di alam khayal, di alam imajinasi dalam pengertian kita. Tapi mereka pertama hakikat dia temukan. Jadi menemukan hakikat. Setelah menemukan hakikat baru dia nyari diksi. Gitu. Kalau kita nyari diksi dulu, gitu kan? Nyari diksi dulu lalu oh begini, gitu kan? Makanya kita banyak editnya. Kita edit, pas mau posting kita edit lagi. Kayaknya kurang bagus gitu kan.
Nah, dia tidak seperti itu. Dia seperti dijelaskan tadi, ada sesuatu yang mengalir begitu saja, dan itu ada hadisnya sih. Siapa yang ikhlas selama 40 hari, maka Allah akan berikan hikmah dari ke dalam dirinya yang mengalir dari hatinya menuju lisannya. Kan? Nah, itu ada hadisnya memang. Nah, mereka ini seperti lautan hikmah yang memang kalau digali itu tidak ada habis-habisnya. Makanya ada di bait syair itu kan yang Masnawi ketika mengatakan tinggalkanlah bersajak dan duduk manis lah kan, dengarkanlah kau duduk manis saja, dengarkanlah keindahan wajahku, kayak gitu lah, kayak gitu. Tinggalkanlah saja ini apa maksudnya? Ada semacam ini maksudnya ada apa namanya, pelarangan dalam berpuisi bagi sebagian kalangan? Bukan, dia ingin menjelaskan bahwa cara Rumi bersajak tidak seperti orang lain. Okay. Kalau dia bersajak seperti yang Mas Ray tadi jelaskan ya, kita duduk merenung gitu, merenung ini apa ya bagusnya, kan? Seperti itu, lalu kemudian kita tulis. Karena kalau kayak Haidil Anwar dia kan ngeditnya lama. Coret lagi gitu ya, para penyair masa gini. Gitu. Rumi ternyata ngalir aja, yang mengalir begitu saja. Makanya yang menulis itu kan bukan beliau, betul, tapi Husamuddin. Ada yang baca Hisamuddin, ada yang baca Husamuddin. Umumnya membaca Husamuddin, muridnya Husamuddin Chalabi. Nah, pada saat Maulana Rumi melantunkan syair-syairnya itu seringkali dalam keadaan fana dari Mas Nur ya? Iya, seringkali dalam keadaan fana, ekstase, meskipun saya sendiri tidak yakin semua ya. Karena pengalaman saya menerjemahkan itu ada, khususnya kalau masuk kisah, saya yakin itu tidak dalam kondisi fana sih kalau kisahnya. Karena logikanya nggak akan dapat ya? Iya, logikanya, karena itu sangat berurutan kisahnya dan seterusnya, menurut saya seperti itu. Tapi ada sebagian bagian bait-bait yang mungkin itu boleh jadi inspirasi dari ketika kondisi sedang fana, dan saya tidak yakin semuanya dalam kondisi fana karena itu kisah. Kalau di Ghazal boleh jadi di Ghazal, karena Ghazal itu dia jenisnya beda dalam bait syairnya, dia bukan kisah, memang dia sedang kayak mengalir begitu saya seperti lautan ma'rifat. Itu juga dari ribuan kan bait syair. Betul. Nah, dari Ghazalian. Dan menarik kalau kita baca Masnawi ya, Maulana Rumi itu menggunakan analogi yang sangat kaya ya, analogi yang berkembang. Iya. Nah, ini menunjukkan betapa luasnya hasanah keilmuan Maulana Rumi maksudnya. Iya, betul sekali. Tapi Mas Nur tadi bilang bahwa Maulana Rumi ketika nulis itu nggak kayak para pemikir hari ini harus ke perpustakaan gitu. Iya. Tapi fasenya gimana Mas Nur? Apakah beliau melewati fase yang harus belajar dengan buku baru sampai ke perpustakaan? Gitu, iya. Jadi dia tidak jadi begitu saja. Nah, ini penting nih, karena kadang kita udah pengen langsung kayak Rumi aja prosesnya nggak dilalui. Beliau menuliskan biografinya dalam bait syair, satu bait syair. Dulu aku mentah, lalu matang, lalu kemudian terbakar. Gimana itu maksudnya? Jadi maksudnya mentah itu maksudnya dulu itu masih kosong, mentah itu dia masih jadi murid. Kemudian jadi matang, dia sudah melewati ilmu dalam bentuk ilmu perolehan, sudah sampai pada puncak, dia mufti, dia seorang rektor, dia mengajarkan, punya banyak murid, tapi belum menjadi seorang sufi yang terbakar gitu. Nah, fase terakhir adalah dia terbakar. Jadi makanya kata Rumi, hidupku tak lebih dari 3 kata: mentah, matang, lalu terbakar. Artinya ada fase yang mesti dilewati ya. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung ujuk-ujuk jadi terbakar. Kadang-kadang ada wah ini juga bisa nulis seperti syairnya Rumi ya. Karena syairnya Maulana Rumi sebagian kalangan juga menganggap bahwa itu bukan sekedar syair tapi peta jalan. Artinya Rumi sedang mendidik murid-muridnya melalui syair-syair itu. Iya. Gimana kalau menurut Mas? Memang ada dialog itu di berapa ya, saya lupa. Pokoknya yang buku yang sudah saya terjemahkan itu, di situ ada memang menjelaskan. Jadi Hisamuddin berkata pada Rumi, wahai Maulana, tolong teruskan lagi ini kan. Kata Maulana, sudah cukup saja sampai di sini. Biarkan orang-orang menemukan hikmah-hikmah di balik kisah-kisah kayak gitu. Memang ini seperti ada dialog yang intens ya antara murid dan mursyid, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian keindahan
Husamuddin ini karena memang dia mampu mencatat ya ma'rifat Maulana Rumi. Artinya bisa dibilang kalau tidak ada murid yang mumpuni juga Maulana Ya, akan betul. hilang Kalau gitu saja. Ibn Arabi tidak punya Munawi, Syams tidak punya Rumi, itu kita tidak akan dapat karyanya hingga hari ini. Gitu. Sebenarnya peranan murid juga sangat penting juga. Sangat penting, luar biasa, karena itu menjadi kunci-kunci jadi untuk masuk ke kedalaman ma'rifat dia. Jadi meskipun ada karyanya kita akan kebingungan gitu. Gitu. Dan dalam hal ini syair-syair Rumi sangat terbantu oleh Husamuddin ya. Husamuddin. Walaupun memang tidak banyak orang yang kenal atau akrab ya. Orang akan lebih akrab dengan Rumi gitu ya. Kalau kita di barat maupun di timur. Iya, betul. Kecuali para pengkaji serius yang dia meluangkan waktu dia baru akan tahu ternyata Masnawi ditulis dengan cara yang seperti itu. Tapi selain Rumi juga para sufi banyak juga yang punya puisi-puisi mistis maksudnya. Banyak. Aton, Sa'di, Hafiz, ada yang di Arab itu sezaman dengan Ibn Arabi, itu Ibnu Farid. Kalau di beberapa tempat para pengkaji Rumi menyimpulkan bahwa di masa awal-awal bersair Rumi juga dipengaruhi oleh Ator, Mas Nur. Kalau menurut Mas Nur gimana ya? Apakah memang ada kaitan antara karya Ator gitu ya terhadap Rumi, atau ini sebenarnya ketawaduan Rumi aja untuk menyebut para pendahulu? Jadi Rumi pasti membaca karya Ator. Sebagaimana Surawardi membaca karya Imam Ghazali, kan? Nah itu tradisi yang sangat bagus karena ilmu itu kan tidak ada ujuk-ujuk begitu saja ya terjadi. Dia punya sejarahnya sendiri. Nah, termasuk Rumi pasti membaca pendahulunya. Jangankan pendahulunya ya, bahkan dia membaca karya-karya filsafat Plato, itu ada di bait syairnya, kan? Beliau menyebut Plato, dan ada banyak tokoh lain sebenarnya disebutkan. Saya lupa, ada juga tokoh Yunani yang berbicara tentang penciptaan. Nah, itu Rumi juga kutip, saya lupa namanya, tokoh filosof yang mengibaratkan dunia ini seperti telur. Itu ada filosof Yunani waktu itu dikutip oleh Rumi. Jadi Rumi memang kaya luar biasa, dan dia menggunakan seluruh pengetahuan yang sebelumnya sesuai dengan konteks yang dia bicarakan tentunya. Gitu. Jadi kalau disebutkan apakah pengaruh, tentu pengaruh ya. Pengaruh. Apalagi Rumi mengambil jalan ekspresi syair dalam menuankan ma'rifat. Nah ini menarik. Kenapa kira-kira Maulana Rumi memilih model syair gitu Mas Nur? Tentu ada kelebihan kekurangan yang sudah ditimbang matang oleh seorang Rumi ya. Kenapa dia tidak menulis risalah diskursif seperti Futuhat Makkiyah gitu misalnya? Jadi tentu ada pertimbangan. Kira-kira apa pertimbangan Maulana dengan memilih syair-syair? Saya yakin begini, ada dua model sufi. Ada sufi yang mengatakan bisa ditransfer melalui bahasa. Ada yang mengatakan tidak bisa ditransfer melalui bahasa. Nah, umumnya yang meyakini bahwa ma'rifat atau sesuatu yang ditemukan di alam batin tidak mungkin ditransfer melalui bahasa, dia akan pilih sastra. Gitu. Kenapa? Karena sastra itu punya kekuatan untuk menampung alam batin. Karena kan bahasa itu kan bertingkat-tingkat ya, bahasa. Nah, sastra itu punya kekuatan untuk kita menakwil. Makanya saya selalu mengatakan sufi itu pasti identik dengan kerja penakwilan, takwil, ada takwil yang bekerja dalam karya-karya sufi seperti itu, Mas. Artinya di sini para pembaca akan mendapatkan makna sesuai dengan kapasitasnya gitu Mas. Iya, begitu, sesuai dengan kapasitasnya. Jadi tidak mendoktrin bahwa maknanya adalah tunggal ya. Sangat mungkin dalam sebuah bait syair itu Mas Nur dan saya mungkin menemukan makna yang berbeda gitu. Sangat mungkin. Dan semua orang boleh jadi berbeda, dan itulah kekuatan sastra. Nah, cuma memang agak sulit kalau dia mencoba untuk membuat struktur. Nah, sebab itu kalau mau struktur jangan ke Rumi, dia harus kayak benar. Ya. Makanya dua sufi ini saling melengkapi sebenarnya. Jadi kalau kita mau cari bagaimana struktur sufi harus masih Ibn Arabi. Cuma kalau hanya ingin merasakan sufistik ke Rumi. Kilasan-kilasan gitu. Iya, kilasan-kilasan. Dan karena pengalaman sufi ini adalah pengalaman yang personal,
Makanya saya kira puisi juga sesuatu yang sangat personal ya, orang menikmati puisi betul, itu. betul. Saya selalu bahasakan puisi seperti cermin. Kita bisa melihat rasa kita, gejolak kita, kerinduan kita dalam puisi-puisi, apapun puisi ya. Cuma paling bagus sih Rumi kalau saya. Nggak tahu Mas Rahman gimana? Karena Rumi ini orang banyak mengatakan bahwa puisinya itu kandungan cintanya luar biasa gitu. Tapi kalau kita baca utuh ya Masnawi itu sebenarnya nggak hanya tentang cinta ya. Banyak Pelajaran banyak, yang di dalamnya itu luar biasa. Luar biasa. Makanya kemarin ini ada teman yang memberikan saran, diberikan indeks. Itu betul juga, tapi setelah saya pikir lebih bagus indeks itu buku lain. Karena kenapa? Saya sedang meneliti, jadi saya mengumpulkan mungkin nanti akan indeksnya itu akan luas karena saya sedang meneliti tema-tema apa saja yang dibahas. Tema-tema apa saja yang dibahas. Jadi sebab itu nanti mungkin indeksnya beda dengan indeks yang biasa karena indeks itu sebenarnya apa yang saya temukan dalam terjemahan saya, Mas. Iya. Gitu. Dan itu sebaiknya memang di akhir ya setelah semua selesai. Gitu. Karena kalau orang indeks itu akan memudahkan orang untuk mencari ya. Iya. Tapi kita jadi kurang tereksplor juga untuk kan lebih seru kalau kita tersesat dulu gitu. Tersesat di hutan gitu. Dikasih petanya belakangan gitu. Erich Fromm ini salah satu seorang psikoanalis yang dia expert ya di bidang cinta. Dia karya klasiknya kan The Art of Loving ya. Di situ dia juga sangat mengagumi Rumi. Dia menyebut betapa agungnya pemikiran Rumi tentang cinta maksudnya. Artinya memang pengaruh Rumi ini luar biasa ya. Tentang sampai dunia modern. Betul. Cuma terkait puisi ini barangkali orang bisa berbeda pandangan maksudnya. Oh iya. Karena namanya juga puisi bisa ditafsir macam-macam. Cuma kalau kita pengalaman nulis puisi itu seperti orang meditasi ya dalam memilih diksi, memilih kata-kata gitu. Nah sementara Rumi mengalir begitu saja gitu maksudnya. Dia seolah nggak dipikirkan ini ujungnya bakal kemana gitu. Itu salah satu yang saya rasa luar biasa gitu. Ujungnya pengalaman sih Mas. Pengalaman ya. Mystical experience. Jadi pengalaman mistik itu akan memberikan memang ma'rifat. Jadi misalnya begini. Misalnya di ruang sebelah kan ada ruangan ya. Karena saya tidak pernah masuk ke dalam sana, saya tidak tahu rasanya seperti apa dan apa yang di dalam. Tapi kalau saya masuk, saya akan mendapatkan rasa. Rasa itulah ma'rifat. Nah, gitu. Dan saya teringat kata-kata Mas Nur ya tempo hari bahwa ma'rifat itu nggak bisa diperoleh dari buku atau dari kata-kata orang, jadi harus dialami sendiri. Nah, bagaimana kalau terkait dengan pembacaan Rumi? Berarti kita harus mengalami suatu pengalaman gitu Mas Nur saat menikmati karya beliau atau bagaimana terkait dengan ma'rifat tadi? Makanya ini ada dua hal kalau kita baca karya Rumi. Apakah yang kita inginkan maksud dari Rumi atau tidak? Saya cuma ingin bercermin. Bercermin kita ngambil quotes-quotes saja. Kalau tidak mau berusaha untuk masuk apa yang diinginkan Rumi tidak masalah, cukup bercermin. Tapi kalau mau masuk apa yang diinginkan Rumi, mau tidak mau, tidak ada jalan lain kecuali kita masuk dalam dunia sufi. Karena memang Masnawi itu karya sufi. Sebagaimana dijelaskan di Mukaddimah, di Masnawi itu dalam bahasa Arab satu halaman dia menjelaskan di situ bahwa ini adalah min usuliddin. Dia mengulang usul 3 kali. Jadi min usuliddin. Jadi ini prinsipnya prinsip agama. Kenapa diulang 3 kali? Karena ada syariat, tarekat, hakikat. Gitu. Dan itu dicakup di dalam Masnawi semuanya. Itu dalam Masnawi. Artinya Maulana Rumi memang meniatkan bahwa ini adalah sebuah kitab sufi. Terima kasih Mas Nur atas uraiannya. Nanti kita akan bincang lagi terkait tema yang lain Mas Nur ya. Terakhir saya ingin ngutip Heidegger bahwa puisi itu adalah rumah bagi sang ada ya. Terima kasih. Terima kasih.